Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul adzim. Sidang salat Jumat rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala bentuk nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat Islam itu sendiri. Kita bersyukur karena Allah telah memberikan kemampuan kepada kita diberikan taufik dan juga hidayah, sehingga Allah mampu mengantarkan kaki kita untuk berjalan dari tempat-tempat kita bekerja, dari rumah-rumah kita, untuk menegakkan sholat Jumat di masjid yang mulia ini. Tanpa taufiknya, tanpa bimbingan dari Allah, tentu saja tanpa keimanan yang dibimbing Allah, kita tidak akan berdiri di masjid ini. Betapapun kita kuatnya, betapapun kita sehatnya, kalau tidak diberikan nikmat iman kepada kita, maka tidak akan sampai ke masjid yang mulia ini. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya dan juga pengikutnya hingga akhir zaman. Tentu saja tak lupa kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan dalam arti yang sebenarnya takwa, kita menjalankan segala perintah-perintah Allah dengan sekuat tenaga, dan juga kita meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah sekuat tenaga pula. Ada keseimbangan dalam kehidupan kita. Dan jangan sekali-sekali kita mendekatkan diri kepada hal-hal yang menjerumuskan atau mengurangi ketakwaan itu sendiri. Jamaah rahimakumullah, beberapa hari lalu kita sudah mengikuti sebuah ibadah yang sangat besar, yaitu peristiwa Idul Adha atau Idul Kurban, yang dari kisah itu tentu saja telah banyak kita diperintah oleh Allah untuk mengambil pelajaran-pelajarannya. Tentu saja kalau kita berbicara tentang Idul Kurban atau Idul Adha, kita tidak bisa melepaskan dari seorang sosok yang sangat paripurna, seorang nabi yang menjadi panutan kita juga, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 4, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad kana lakum uswatun hasanah fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Bahwa Allah mengatakan sungguh benar-benar di dalam diri Ibrahim tersebut terdapat contoh yang baik, terdapat uswah yang baik, dapat teladan yang baik, suri teladan yang baik, dan juga bersama dan orang-orang yang membersamainya. Orang-orang yang membersamainya itu termasuk keluarganya, istri dan putranya Ismail. Itu yang terus kita bisa mendapat pelajaran. Dan dalam setiap tahun kita telah banyak disampaikan dalam setiap khutbah-khutbah bagaimana kisah Nabi Ibrahim ini harusnya bisa menjadi sebuah uswah, bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kita sudah mencoba untuk bagaimana belajar pengorbanan Nabi Ibrahim. Tentu saja peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim ini bukan suatu peristiwa yang ilmiah, tetapi setidaknya
dari perjalanan penggalan-penggalan kehidupan Nabi Ibrahim, dari sejak dia nanti masih muda, kemudian mencari prinsip ketuhanan, sampai dengan kemudian mengorbankan keluarga dan anaknya Ismail. Tentu saja penggalan ini bisa menjadi sebuah pelajaran yang utuh. Yang pertama, kalau kita lihat, memang dalam peristiwa pengorbanan Nabi Ibrahim, ya, tidak ada sedikit pun yang disebutkan dengan scientific approach-nya, tetapi setidaknya kita punya perspektif. Yang pertama, kita bisa dekati dengan perspektif psikologis. Yang kedua, kita bisa melihat dari perspektif teologis. Yang ketiga, kita bisa melihat dari perspektif sains. Jadi 3 perspektif ini kita coba untuk belajar. Jadi apa yang bisa kita dapatkan dari perintah Allah bahwa qad kana lakum uswatun hasanatan fi Ibrahim walladzina ma'ahu, kita bisa melihat dari 3 perspektif ini. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, dalam perspektif psikologis kita bisa melihat bagaimana kepatuhan dan otoritas dari Nabi Ibrahim tersebut, ya. Di mana dalam kisah pengorbanan Nabi Ibrahim kita bisa melihat sebuah kajian tentang kepatuhan dan kemauan untuk tunduk pada otoritas yang lebih tinggi. Yaitu siapa? Karena otoritas lebih tinggi itulah otoritas yang supreme power, yaitu Allah, Tuhan yang menciptakan kita dan seisi alam ini. Nah, disinilah kita melihat bahwa aspek psikologisnya, bahwa kepatuhan Nabi Ibrahim untuk mau dan tunduk kepada otoritas yang menciptakan. Kalau kita lihat dalam bab sekarang ini, sudahkah kita mau seperti Nabi Ibrahim ini, tunduk dan patuh kepada yang menciptakan kita? Terkadang kita ini tidak pernah patuh. Ya, kita menganggap diri kita sudah beriman, padahal kan jangankan iman, mungkin berislam ini kita belum. Tapi Nabi Ibrahim mencontohkan bagaimana kepatuhan Nabi Ibrahim ini secara psikologis, secara kejiwaan, itu hanya patuh dan tunduk pada sebuah supreme power, yaitu Tuhan yang menciptakan. Yang kedua adalah perspektif yang tentang psikologis, tentang keimanan dan kepercayaan. Bagaimana kita melihat kerelaan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail hanya didasarkan pada sebuah mimpi. Tentu saja mimpinya seorang nabi ini adalah sebuah perintah, suatu wahyu. Beda dengan kita orang awam. Mimpi kita itu bisa jadi mimpi yang serba tidak jelas. Tapi itu mimpi seorang nabi yang itu menunjukkan bahwa keimanan dan kepercayaan yang sangat tinggi. Karena sudah apa? Sudah ada sandaran kepatuhan terhadap otoritas yang tinggi tadi. Oleh karena itu kalau kita lihat, pengerelaan Nabi Ibrahim ini menunjukkan bahwa keimanannya yang dalam dan kepercayaannya kepada kebijaksanaan dari Tuhan. Meskipun ia tidak dapat sepenuhnya memahami alasan dibalik perintah tersebut. Coba kita lihat bagaimana seorang ayah, seorang bapak yang menunggu kelahiran seorang putra, seorang anak yang sampai di usia yang sudah sangat senja, dihanukan anak, kemudian diperintahkan untuk dikorbankan. Bagaimana perasaannya itu? Tentu saja di sini kita bisa mengambil pelajaran tadi, karena keimanan, kepercayaan yang utuh, yang benar-benar hanif, ya, hanya tunduk dan patuh kepada Allah, maka Allah menggantinya dengan sesuatu hal yang mungkin juga di luar dari nalar kita. Maka banyak orang kemudian ingin mengkaitkan apakah ada scientific approach? Tidak ada. Setiap dalam peristiwa pengorbanan ini yang ada adalah psikologi dan juga teologi approach. Karena ini adalah sifatnya mukjizat. Aspek psikologi yang ketiga yang kita lihat adalah tentang konflik internal. Kisah pengorbanan Nabi Ibrahim juga mengungkap bagaimana konflik dan perjuangan batin yang dialami Ibrahim saat ia bersiap memenuhi perintah Tuhan sekaligus menyoroti beban psikologis kepada ketaatannya. Saya yakin kita semua ini sebagai seorang ayah, masih sebagai seorang manusia, tentu saja di sini ada kegamangan ketika itu ada perintah pengorbanan. Termasuk bagaimana Nabi Ibrahim diperintah untuk meninggalkan istrinya Siti Hajar bersama putranya Ismail yang masih kecil, yang masih balita, ditinggalkan di padang yang tandus. Tentu saja ini ada sebuah konflik internal di dalam batinnya itu. Tapi Nabi Ibrahim mampu mengatasi itu karena apa? Karena yang pertama tadi, ketaatan dia, keimanan mereka sudah sangat mendalam.
Sehingga apa yang kita perintahkan di sini adalah jamaah sekalian, kalau kita ingin mengambil uswah dari apa yang sudah disediakan oleh Allah, setidaknya kita bisa mempelajari bagaimana menumbuhkan keimanan itu. Di samping sisi yang lain, kalau dari segi psikologi keluarga, bagaimana kalau kita lihat bahwa Nabi Ibrahim sesungguhnya telah mendidik istrinya dan anaknya itu bagaimana sebuah kesulitan, kesusahan hidup itu akan berujung pada manisnya hidup. Ada sebuah perjuangan. Tetapi kita ini sekarang ini, ketika kita menghadapi itu, kita sulit sekali, sangat kurang peka apabila kita itu memberikan sedikit kesulitan pada istri atau anak kita itu. Pada itu sebagai sesuatu hanya sebagai pembelajaran bagi kita bagaimana anak dan istri kita itu tahu bagaimana perjuangan hidup sebenarnya. Kalau kita lihat di zaman yang serba meta, sekarang ini kan bukan lagi postmodern, tapi kita maksud pada zaman yang namanya metamodern, di mana sudah sesuatu yang benar itu sudah lagi bukan kebenaran hakiki. Suatu hal yang benar itu kebenaran pada pengalaman pribadi menjadi sebuah kebenaran, menjadi viralistik. Nah, itu menjadi hal yang benar. Tentu saja kalau kita lihat, ternyata anak-anak sekarang ini kalau diberikan kesulitan itu sudah putus asa. Maka kalau kita bisa kembali bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim mendidik keluarganya, tentu saja juga diberikan perjuangan kesulitan hidup itu. Nah, tentu saja kesulitan hidup itu adalah mendidik keluarga kita agar kita bisa keluar nanti menjadi pemenang di dalam pertarungan kehidupan ini. Itu adalah aspek psikologis yang bisa kita ambil hikmahnya dari kisah Nabi Ibrahim. Perspektif yang kedua, kalau kita perspektif teologis, jamaah sekalian, yaitu perintah dan kepatuhan terhadap ilahi. Dalam kisah yang tadi saya sebutkan tadi, bahwa menggarisbawahi bahwa konsep perintah ilahi dan pentingnya mentaati kehendak dari Allah terlepas dari konsekuensi pribadi. Jadi Nabi Ibrahim menggariskan pada itu, bahwa di atas segalanya itu adalah sebuah perintah kepatuhan pada ilahi. Sudah kita meletakkan itu. Terkadang kita ini jangankan bisa meningkatkan keimanan ketaatan. Hanya kita ketika azan berkumandang saja, begitu Allahu Akbar aja kita tidak bersegera ke masjid. Di manakah tingkat kepatuhan kita di situ? Padahal Islam ini kan mengajarkan kita untuk selalu patuh. Tentu saja muaranya nanti sebenarnya hakikatnya jamaah sekalian, dalam berislam itu kalau kita ikuti dengan sepenuh hati, itu akan membentuk sebuah karakter kita. Apa karakter di umat Islam itu? Disiplin. Inilah yang mahal sebetulnya. Sehingga kalau kita lihat, banyak kita juga perlu menjadi miris ya di dalam negara-negara yang mau responi Islam, tetapi kedisiplinan itu berkurang, ketertiban tidak tertib. Ya kita lihat saja, kalau dalam masjid kita sandal itu belum pernah rapi ditata, berarti kita belum bisa menunjukkan kepatuhan. Hal yang sederhana. Kepatuhan bukan hanya dalam hati, tapi kepatuhan kita juga kita harus ekspresikan, ya kita nyatakan dalam perbuatan. Itulah sebetulnya keimanan kita yang sejati. Coba kita lihat depan kita, kalau masih ada sandal yang berserakan tidak tertata rapi, berarti kita belum bisa menunjukkan keimanan kita yang sebenar-benarnya. Kalau kita di dalam sholat saja tidak bisa rapi, padahal shaf yang lurus rapi itu menunjukkan apa? Kedisiplinan kita. Inilah yang harus kita pelajari juga, ada ketuduhan kepatuhan kepada ilahi. Perspektif yang berikutnya adalah ada sebuah perspektif teologis di mana ada sebuah simbolis dari pengorbanan. Jadi tindakan pengorbanan itu dari representasi simbolis bahwa perlunya kita melepaskan harta benda dan keterikatan duniawi demi tujuan yang lebih tinggi. Tujuan yang lebih tinggi apa jamaah sekalian? Tentu saja kita diberikan sebuah dalam pendengar aspek teologis, kisah penyembelihan kurban yang kemudian itu merupakan, itu sebetulnya kita ingin membunuh semua atau mematikan semua hal-hal yang hubungan dengan duniawi, materialism. Kita ingin meningkatkan apa? Meningkatkan hubungan kita secara spiritual. Tapi dalam Islam, Islam tidak melarang hambanya itu memikirkan dunia, tidak melarang. Karena dunia itu jalan kita untuk menuju akhirat. Sehingga tujuan kita hakiki adalah akhir itu sendiri.
Maka kita diminta bahwa janganlah kita sekali-sekali melupakan dunia, melupakan akhirat. Di dunia ini tempat kita untuk apa? Untuk fastabiqul khairat. Jadi kita tidak perlu melupakan. Ada hubungan penggalan di dunia yang sifatnya material, harusnya kita putus, ya. Jangan sampai kita menjadi penghamba dari materi itu sendiri. Tapi kita harus penghamba, kita menghambakan diri kita hanya kepada sesuatu hal yang lebih tinggi tadi. Nah, aspek teologi di situ. Jamaah sekalian, perspektif yang ketiga, perspektif sains. Kalau kita lihat dalam perjalanan Nabi Ibrahim sebagai seorang sosok Nabi itu, ketika beliau itu mencari bagaimana konsep ketuhanan, sampai satu saat yang paling pengorbanan beliau yang paling berat adalah ketika beliau dimasukkan ke dalam api, dibakar di situ. Tapi kalau kita berhenti hanya pada memahami bahwa Nabi Ibrahim dibakar dalam api dan tidak terbakar, selesai, itu mukjizat. Tapi kita sebagai seseorang yang diberikan akal oleh Allah, maka kita tidak bisa berhenti sampai di situ. Inilah yang membedakan kita dengan bagaimana dunia barat itu untuk memahami sebuah sains. Kita seolah berhenti sampai itu saja. Yes, mukjizat itu adalah kewenangan Allah. Allah yang bisa memberikan. Tapi versi manusia, kita mencoba untuk menjawab pendekatan saintifiknya. Apa yang dimaksud dengan perintah Allah? Qulna ya naru kuni bardau wassalaman ala Ibrahim. Berarti ada sesuatu konteks saintifik yang kita bisa lihat di situ. Makanya kemudian orang menemukan kajian ini, kemudian kita mengenal, oh ternyata dalam situ ada konteks bahwa api itu ada api yang tidak membakar, tapi ada api yang sifatnya adalah menjadi dingin. Kemudian orang menciptakan namanya cold plasma atau plasma dingin, yang kemudian ini digunakan banyak sekali untuk pengembangan saintifik. Tapi kita karena umat Islam berhenti pada saya mukjizat, tidak mencoba mengkaji mengapa api tidak membakar, maka berhenti kita, tidak berkembang. Padahal bukankah kita ini diberikan akal untuk selalu memikirkan alam ini? Diciptakannya seisi dunia ini, seisi alam ini, bukankah kita diminta untuk berpikir? La'allakum yatafakkarun. Tentu saja perspektif inilah harus kita kembangkan, apalagi dalam dunia kampus. Pendekatan-pendekatan saintifik dalam Al-Quran, walaupun tidak semuanya bisa kita dekati, setidaknya itu memicu atau memacu, ya kan, pendekatan ilmiah di dalam pendekatan untuk mencari hal-hal yang baru di dalam keilmuan itu. Jamaah rahimahullah, setidaknya itulah yang bisa kita ambil dalam bagaimana penggalan kisah Nabi Ibrahim yang kita diminta untuk menjadikan uswah di situ, baik dari perspektif psikologi, teologi, dan juga perspektif sains. Ada penggalan-penggalan yang kita belajar di situ. Betul, Al-Quran itu bukan sebuah kitab ilmu pengetahuan, tapi ilmu pengetahuan bisa kita cari dalam Al-Quran itu. Tentu saja harus kita kembangkan dengan keilmuan yang lainnya di dalam menjawab semesta ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita dan bisa mendorong kita menjadi seorang ilmuwan dan juga seorang yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa ala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal muslimun usini wa iyyakum bitaqallah faqad fazal muttaqun. Qallahu ta'ala fil kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha
haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un anta qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan bil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa 'indal hisab. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana innana sami'na munadiyan minal imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar.